Semuanya beres tuan. Lalu anak itu bagaimana? What? Kau gila? Kau ingin membunuhnya ha? Kenapa harus mengitari lapangan 20 putaran? Maafkan saya tuan, tapi saat itu banyak orang yang menyaksikan kalau saya tidak memberikan hukuman yang sesuai, saya akan dibilang pilih kasih. Hah? Gila kamu ini. Ya sudah, biarkan dia pulang lebih cepat. Awas saja kalau sampai dia pingsan, ku kejar kau sampai ke ujung dunia. Rehan melempar ponselnya sembarangan. Untung saja Dito sigap menangkap ponsel itu. Kau itu keterlaluan Dito. Masa kamu nyari orang kayak guru itu sih? Bikin pusing kepala saja. Rehan menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi lalu memejamkan mata sembari memijit pelipisnya. Rehan menunggu Anggi dengan harap-harap cemas. Setelah pekerjaannya selesai, Rehan langsung bergegas mengajak Dito pergi menjemput istrinya. Dia mulai celingukan sembari terus melihat ponselnya. Apa dia tidak membaca pesan Kudit? Kenapa dia belum muncul juga? Dito menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin menjawab pertanyaan tuannya, hanya saja Dito merasa kalau Rehan ini terlalu khawatir. Ini sudah pertanyaan kelima yang dia tanyakan. Dan tidak mungkin Dito menjawab dengan jawaban yang sama. Lebih baik dia diam saja. Kamu tuli atau bisu, Dit? Kenapa diam saja? Bosan kerja sama saya, Dito menjerit dalam hati. Bukan seperti itu tuan. Tapi assalamualaikum. Anggi masuk dan langsung berbaring di pangkuan suaminya. Dito mengusap dadanya lega. Hampir saja dia mati kutu karena pertanyaan bodoh tuannya. Syukurlah Anggi datang di waktu yang tepat. Waalaikumsalam. Capek banget ya? Anggi hanya mengangguk. Dia membiarkan Rehan mengusap keringat di wajahnya dengan sapu tangan yang laki-laki itu bawa. Anggi dihukum om, gara-gara Agnes. Lagian ya si Agnes itu aneh. Dia suka sama Aldi tapi giliran Aldi gak suka sama dia kok malah Anggi yang jadi sasaran. Anggi kan gak ada salah apa-apa. Anggi udah bilang kalau Anggi ini saudara Aldi tapi dia gak percaya. Rehan dan Dito saling pandang dari spion. Mereka tersenyum mendengar curhatan Anggi yang seperti tetesan air di gurun pasir. Rehan mengusap kepalanya. Anggi lembut. Dia menunduk lalu mengecup kening istrinya sekilas. Maafkan aku. Lagi Anggi mendengar permohonan maaf itu lagi. Anggi bangun lalu menatap suaminya penuh selidik. Kenapa om minta maaf? Om kan gak salah apa-apa. Rehan tersenyum. Dia menarik kaki Anggi lalu meletakkan kedua kaki istrinya di atas pangkuannya. Kakinya dipegal gak? Anggi mengangguk. Dia membiarkan suaminya memijit kakinya sampai perlahan-lahan dia tidur. Mungkin karena terlalu lelah, juga karena pijitan yang Rehan lakukan benar-benar membuatnya nyaman. Dit, jalan pelan-pelan saja. Baik tuan. Rehan menatap wajah istrinya tanpa henti. Jantungnya berdegup kencang melihat Anggi yang semakin hari semakin cantik di matanya. Mau seperti apapun penampilan Anggi, dia selalu menjadi yang tercantik. Kali ini Rehan benar-benar harus memeriksa matanya. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam 30 menit sore, itu mereka tempuh dalam waktu 1 jam. Rehan benar-benar tidak membiarkan Dito mengganggu tidur istrinya. Kamu pulang bawa mobil ini aja, Dit. Besok tolong jadwalkan pertemuan dengan dokter mata. Setelah mengantarkan Anggi, dia langsung pergi ke rumah sakit. Dito mengangguk, dia membukakan pintu untuk Anggi dan membawakan tas milik nona kecilnya. Saat itu Anjani sedang duduk bersantai di depan rumah. Sembari bermain ponsel, dia langsung berdiri menghampiri Rehan yang menantunya. Anggi kenapa? Tanya Anjani kebingungan. Gak apa-apa ibu, cuman kecapean aja. Anggi mengangguk. Dia beralih menatap Dito lalu mengambil tas milik Anggi. Gak masuk dulu, Dit? Tanya Nyonya. Saya masih ada urusan, saya permisi dulu. Anjani mengangguk kembali. Dia mengikuti Rehan naik ke lantai atas. Anjani tersenyum ketika matanya melihat perlakuan Rehan yang semakin hari semakin lembut kepada Anggi. Bahkan Anjani sudah tidak pernah melihat wajah ketus nan bengis yang Rehan tunjukkan pada istrinya. Rehan yang sedang menyelimuti tubuh Anggi langsung menoleh. Ini tas istrimu, ibu rasa kamu sudah ada kemajuan nak. Semoga kamu cepat sadar kalau orang yang benar-benar mencintaimu adalah Anggi. Ibu harap kalian selalu bahagia.
Anjani tersenyum sambil menepuk pundak Rehan. Setelah melihat Anggi tidur dengan nyenyak, Anjani melangkah keluar meninggalkan Anggi dan Rehan di kamarnya. Rehan tersenyum kecut. Dia melirik ke arah Anggi lalu menatap ke arah lain. Rehan benar-benar masih sangat bimbang. Ada perasaan takut dalam hatinya. Dia sangat takut kalau dia tidak bisa mencintai Anggi. Beberapa menit kemudian Anggi bangun sembari mengucap kedua matanya. Dia melihat kiri kanan, ternyata dia sudah berada di kamar. Anggi langsung menoleh ke arah pintu kamar mandi saat dia mendengar pintu itu tertutup. Rehan muncul dengan jubah mandinya. Dia berjalan mendekati ranjang lalu berdiri di hadapan Anggi. Laki-laki itu tersenyum melihat Anggi yang menatapnya tanpa berkedip. Bangun dan mandilah. Rehan menyentuh ujung hidung Anggi membuat gadis itu mengerjapkan matanya lucu. Ia lucu dan sangat menggemaskan. Aku sudah mengisi bathtubnya dengan air hangat. Kau akan lebih rileks setelah berendam. Anggi mengangguk namun masih bergeming. Rehan yang melihat itu malah semakin dibuat gemas. Dia mengaku tubuh Anggi dan membawanya ke kamar mandi. Anggi tidak menolak. Dia mengaitkan tangannya di leher Rehan yang masih setengah basah. Matanya fokus memperhatikan bulitan air yang menetes dari rambut suaminya lalu meluncur melewati rahang, leher, bahkan ada yang menetes dari jakunnya yang selalu membuat Anggi ketar-ketir. Anggi menelan salipannya susah payah. Buru-buru dia menggelengkan kepalanya menepis pria mesum yang sedang mencuci otaknya. Anggi sedikit terperanjat ketika suaminya menurunkan Anggi di pinggiran bathtub. Dia langsung menoleh ke arah air yang sudah dipenuhi busa mandi. Matanya berbinar. Anggi menyentuh busa-busa itu lalu meniupnya di depan wajah Rehan. Dia terkekeh saat busa itu mendapat tepat di ujung hidung suaminya. Haha, Om sangat lucu. Tawa Anggi membuat Rehan menyunggingkan senyum. Dia melakukan hal yang sama lalu meniup busa itu di depan wajah Anggi. Rehan terkekeh, bukannya membiarkan Anggi mandi, dia malah ikut bermain busa sabun bersama gadis itu. Karena terlalu asik bermain, Anggi lupa kalau busa sabun itu pasti akan membuat lantainya licin. Dan benar saja, ketika dia hendak melangkah kakinya terpeleset dan Anggi, biur, mereka berdua jatuh ke dalam bathtub bersamaan. Bukannya terkejut, Anggi malah tertawa. Dia tidak sadar kalau saat ini hidupnya sedang terancam. Bukan terancam oleh kematian, namun terancam oleh serigala lapar yang kini sedang menatapnya tanpa berkedip. Anggi menoleh. Dia mengerutkan kening melihat suaminya menatapnya tanpa berkedip. Dan ketika Anggi mengikuti arah pandang Rehan, gadis itu refleks menutup dadanya. Menggunakan kedua tangan bajunya menerawang dan semua yang ada di balik baju itu terlihat dengan sangat jelas. Rehan meneguk selipannya susah payah. Dia tahu bagian intinya sudah memegang dan tidak bisa diajak kompromi. Rehan menarik tangan Anggi lalu mulai. Gadis itu penuh hasrat dan gairah. Anggi tidak melawan, dia menerima setiap hisap dan tuan yang dilakukan suaminya. Perlahan Rehan mulai menggerakkan tangannya menyentuh. Begitu menggodanya. Rehan sadar jika ternyata bola air itu tidak sekecil bayangannya. Dia pernah menyentuhnya satu kali, namun kali ini dia baru menyadari jika bola air itu ukurannya sangat pas di tangan. Tidak besar dan tidak kecil, bola itu seperti sudah dibuat khusus untuknya. Bola apaan? Bambang. Semakin lama berselancar, Rehan semakin dibakar api. Laki-laki itu menarik tangan Anggi, mengarahkan tangan mungil itu pada belut yang ada di bawah air. Anggi terperanjat dan langsung menarik tangannya. Ada ular besar di bawah air, Om. Anggi berbicara dengan napas yang terengah-engah. Rehan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Itu bukan ular, itu sesuatu yang aku miliki. Rehan kembali menarik tangan Anggi dan mengarahkan tangan mungil itu pada belut jombo peliharaannya. Ia lakukan seperti itu. Rehan mengangguk sembari memejamkan mata. Setelah memastikan jika Anggi mengikuti arahannya, Rehan menarik tengkuk gadis itu dan kembali Anggi dengan rakus. Akhirnya kamu gak main solo lagi ya bang? Meskipun sama-sama berjari tapi lebih mending lah. Anggi masih melamun sembari menatap telapak tangan yang masih bergetar. Kantung mata hitam seperti mata panda. Semalam dia benar-benar tidak bisa tidur karena memikirkan belut listrik yang menyalurkan percikan-percikan kelistrikan pada tubuhnya. Hai beb, lo gak apa-apa kan? Dita yang baru datang
menggebrak meja, namun gadis yang dia kejutkan ternyata tidak terkejut sama sekali karena dia masih tenggelam di samudra perbelutan se-Asia. Anggi menatap Anandita dengan mata sayunya. Anandita dan Nafisa melotot. Mereka langsung menarik kursi dan duduk di dekat Anggi.